Pernah nggak kalian dengar, ada hotel yang kelihatan mewah dari luar, tapi ternyata penuh rahasia gelap di dalamnya? Malam ini saya akan ceritain kisah seram tentang sebuah hotel angker di Semarang. Katanya, hotel itu berdiri karena pesugihan, dan yang jadi tumbalnya bukan cuma karyawan, tapi juga para tamu yang nginep di sana. Penasaran? Yuk, siap-siap. Karena mungkin setelah dengar cerita ini, kalian bakal mikir 2 kali kalau mau nginep di hotel yang sepi. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di tengah kota Semarang, berdiri sebuah hotel besar yang kalau dilihat dari luar kelihatan mewah banget. Bangunannya menjulang dengan arsitektur perpaduan modern dan klasik. Lampu-lampu di setiap lantai menyala, terang lobinya luas dengan lantai marmer putih yang berkilau, serta ada ornamen patang-patang gaya kolonial yang bikin orang yang melihat langsung terpesona. Banyak orang lewat depan hotel itu merasa kagum dan mengira harga kamar di dalamnya pasti mahal banget. Tapi anehnya, setiap kali orang mencoba cari tahu, ternyata harga kamar di hotel itu justru murah meriah, bahkan lebih murah dari hotel-hotel kecil di pinggiran kota. Itulah yang bikin banyak orang heran. Awalnya, saat baru dibuka, hotel ini selalu ramai. Karyawan di sana dikenal ramah, para tamu betah, dan banyak yang bilang fasilitasnya lengkap, meskipun harganya murah. Kolam renang ada, restoran ada, bahkan ada ruang karaoke gratis untuk tamu. Dari luar, kelihatan gak ada masalah sama sekali. Orang-orang mengira pemiliknya memang orang kaya dermawan yang sengaja bikin harga terjangkau, biar hotelnya cepat populer. Namun semakin lama, gosip seram mulai terdengar dari balik dinding hotel itu. Ada cerita dari mulut ke mulut yang menyebar, terutama di kalangan karyawan. Kabar pertama yang bikin heboh adalah saat ada seorang karyawan baru yang meninggal mendadak di kamar staf. Namanya Darto, masih muda, baru kerja sekitar 2 minggu. Malam sebelum kejadian, beberapa teman sempat dengar dia teriak-teriak histeris di dalam kamar. Katanya melihat sosok hitam besar berdiri di pojok ruangan. Teriakannya bikin orang-orang yang lagi jaga malam di dekat situ merinding waktu mereka berani ngecek. Darto sudah kelihatan pucat, duduk di pojok kasurnya sambil gemetar. Katanya, "Aku lihat ada orang hitam tinggi banget berdiri di pojok kamar. Matanya merah." Teman-temannya mencoba menenangkannya, mengira dia cuma kecapean atau ngelindur karena baru kerja shift malam. Mereka akhirnya ninggalin Darto untuk istirahat. Besok paginya, waktu semua karyawan siap kerja, mereka menemukan Darto sudah nggak bernyawa. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, matanya melotot seperti ketakutan luar biasa. Orang-orang di hotel bilang itu cuma serangan jantung. Pemilik hotel juga sepat-sepat menutup kasus itu. Katanya jangan dibesar-besarkan biar nama hotel nggak jelek. Tapi karyawan lain tahu, ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Sejak kematian Darto, suasana hotel jadi aneh. Ponyek merasa nggak tenang kalau kerja shift malam. Ada yang cerita sering mendengar suara langkah kaki di koridor lantai 3, padahal semua kamar kosong. Ada juga yang mengaku saat lagi bersih-bersih, tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri dan terkunci dari dalam, padahal nggak ada siapa-siapa. Cerita makin menyeramkan ketika beberapa tamu juga mulai mengeluh. Ada seorang tamu wanita yang datang sendirian untuk urusan pekerjaan. Malam pertama dia nginep, dia sempat turun ke resepsionis dengan wajah pucat, bilang kalau kamarnya diganggu. Dia cerita ada yang ngetuk pintu kamarnya berkali-kali jam 3 pagi. Pas dibuka, gak ada siapa-siapa. Pas ditutup lagi, ketukan itu datang lagi, lebih keras. Dia sampai ketakutan banget, akhirnya minta pindah kamar. Tapi anehnya, di kamar baru pun dia tetap diganggu. Katanya, waktu dia buka mata tengah malam, ada bayangan hitam besar berdiri di samping ranjang. Cerita-cerita itu awalnya dianggap halusinasi, tapi semakin lama semakin banyak yang ngalamin. Karyawan yang jaga malam bilang, mereka sering lihat ada tamu keluar masuk lift, tapi waktu dicek di CCTV, lift itu kosong. Ada juga yang lihat perempuan berambut panjang jalan di koridor, padahal semua tamu perempuan yang nginep waktu itu sudah dicek dan gak ada yang sesuai ciri-ciri. Satu kejadian yang paling bikin geger adalah saat ada tamu pria yang ditemukan meninggal di kamar mandi. Orang itu datang sendirian dan kelihatan sehat-sehat saja. Malam pertama dia sempat cerita ke resepsionis tentang suara-suara aneh, tapi masih bisa ditenangkan. Besok paginya saat room service masuk, mereka kaget banget menemukan pria itu sudah tak bernyawa. Kepalanya nyangkut di wastafel, matanya melotot, wajahnya ketakutan. Polisi sempat datang, tapi hasil penyelidikan bilang gak ada tanda perlawanan atau kekerasan. Kasus ditutup sebagai kematian mendadak, padahal jelas-jelas cara matinya janggal. Setelah kejadian itu,
mulai banyak gosip beredar di luar. Orang-orang yang tahu cerita hotel ini jadi bisik-bisik. Katanya pemilik hotel itu punya perjanjian dengan sesuatu yang gelap. Bagaimana mungkin harga kamar bisa sangat murah tapi fasilitas mewah? Bagaimana mungkin setiap ada tamu yang meninggal atau karyawan yang hilang bukannya sepi, hotel malah makin rame? Semakin dalam karyawan membicarakan hal itu, semakin mereka yakin kalau ada pesugihan yang sedang dijalankan di balik hotel ini. Tapi tentu saja nggak ada yang berani bicara terang-terangan. Pemilik hotel dikenal galak, berwibawa, dan punya koneksi luas. Kalau ada yang coba ribut, bisa langsung dipecat atau bahkan diancam. Namun kejadian-kejadian aneh nggak berhenti. Malam hari, kalau kalian berdiri di luar hotel dan lihat ke arah lantai 7, kadang ada cahaya redup dari kamar yang sebenarnya kosong. Ada juga yang bilang sering lihat bayangan orang berdiri di jendela, padahal kamar itu sudah lama ditutup karena ada tamu yang bunuh diri di dalamnya. Beberapa karyawan lama akhirnya memilih resign diam-diam. Mereka nggak tahan dengan suasana mencekam itu. Tapi anehnya, setiap kali ada karyawan pergi, selalu ada karyawan baru yang masuk. Dan karyawan baru itulah yang biasanya jadi korban pertama. Seakan-akan ada pola yang berulang. Waktu orang-orang mulai sadar, sudah ada lebih dari 5 karyawan yang meninggal dengan cara nggak wajar, plus beberapa tamu yang hilang tanpa jejak. Ada satu pasangan muda yang nginep di sana. Besoknya keluarga mereka lapor ke polisi karena anaknya nggak pernah pulang. Setelah dicek, nama mereka memang terdaftar di hotel. Tapi entah kenapa, CCTV nggak pernah merekam mereka keluar. Hingga kini jasadnya nggak pernah ditemukan. Semua kejadian itu pelan-pelan bikin hotel ini punya 2 wajah. Di luar kelihatan mewah, elegan, bahkan sering dipakai acara pernikahan atau pertemuan bisnis. Tapi di dalam, karyawan dan beberapa tamu tahu betul ada sesuatu yang gelap mengintai. Semakin lama, gosip itu semakin kuat. Orang-orang luar mulai penasaran. Banyak anak muda yang sengaja nginep hanya untuk menguji nyali. Mereka penasaran dengan cerita-cerita aneh, tapi nggak semua berani. Ada yang berhasil keluar dengan selamat, tapi trauma dan sakit berhari-hari. Ada juga yang nggak pernah cerita lagi setelah nginep di sana. Seolah-olah mereka simpan rahasia besar. Dan di balik semua itu, pemilik hotel tetap tenang. Dia selalu senyum, selalu bilang kalau semua cerita itu cuma gosip untuk menjatuhkan nama baik hotelnya. Tapi di karyawan lama, mereka tahu benar. Setiap kali ada korban jiwa, hotel itu justru makin ramai. Jumlah tamu makin banyak. Acara makin sering diadakan. Kematian Darto yang awalnya dianggap kebetulan ternyata hanyalah awal dari serangkaian teror panjang yang menunggu. Malam itu jadi titik pertama, di mana para karyawan sadar kalau hotel tempat mereka mencari nafkah ternyata dibangun bukan dengan cara biasa. Ada harga besar yang harus dibayar, dan harganya adalah nyawa manusia. Dan benar saja, kematian itu bukan yang terakhir. Malam itu hotel masih tampak seperti biasa. Lampu-lampu di luar berkilauan, dan tamu-tamu masih lalu lalang di lobi. Dari luar memang gak ada yang aneh, tapi di dalam, para karyawan selalu dihantui rasa was-was setiap kali bekerja di lantai tertentu, salah satunya lantai 5. Lantai itu jarang sekali dipakai untuk tamu, padahal kamar-kamarnya lengkap dan bersih. Banyak orang mengira lantai 5 khusus untuk karyawan, padahal kenyataannya lantai itu sering dikosongkan begitu saja. Suasananya lebih sunyi dibanding lantai lain. Lampunya redup, dan hawa di sana terasa lebih dingin, meski AC sudah mati. Malam itu, seorang karyawan housekeeping bernama Wati mendapat giliran bersih-bersih di lantai 5. Wati sebenarnya bukan orang baru. Dia sudah hampir 3 bulan bekerja di hotel itu. Awalnya dia tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita seram dari teman-temannya. Baginya semua itu cuma sugesti karena kelelahan kerja malam. Tapi malam itu, ia membuktikan sendiri kalau gosip-gosip itu ternyata bukan sekadar cerita. Sambil mendorong troli berisi alat kebersihan, Wati masuk ke koridor panjang lantai 5. Langkah kakinya bergema di lantai yang sepi. Semua kamar tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda tamu. Hanya ada suara roda troli berdecit pelan dan desiran AC sentral. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Samar-samar terdengar suara orang menangis dari salah satu kamar di ujung koridor. Suaranya lirih, seperti suara perempuan yang sangat sedih. Wati berhenti memicingkan mata ke arah sumber suara. Awalnya ia berpikir mungkin ada tamu yang kesepian atau baru dapat kabar buruk. Dengan ragu, ia melangkah pelan mendekati kamar itu. Semakin dekat suara tangisan makin jelas. Kadang terdengar sesenggukan, kadang terdengar seperti suara orang menahan sakit. Wati mulai merinding, bulu kuduknya berdiri. Sesampainya di depan kamar itu, ia mengetuk pelan pintunya. "Permisi, ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Suara tangisan pun hilang seketika. Wati menunggu sebentar,
lalu mencoba memutar gagang pintu. Aneh, pintu itu tidak terkunci. Dengan hati-hati ia membuka pintu dan melongok ke dalam. Ruangan itu kosong. Lampu kamar padam, hanya ada cahaya redup dari koridor yang masuk lewat pintu. Tempat tidurnya rapi, tidak ada koper atau barang-barang tamu. Kamar mandi juga kosong. Wati berdiri terpaku beberapa detik, bingung dan takut. Suara tangisan yang jelas-jelas ia dengar tadi lenyap begitu saja. Jantungnya berdegup kencang. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung menutup kembali pintu kamar itu, lalu mendorong trolinya pergi. Namun sejak masuk ke kamar kosong itu, Wati merasa ada sesuatu yang menjengkel. Ia merasa setiap langkahnya diawasi. Dari ujung matanya, ia beberapa kali melihat bayangan melintas cepat di dinding. Setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya, ketika ia melewati sebuah cermin besar yang tergantung di koridor, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir di cermin itu. Bayangannya terlihat tidak sendiri. Tepat di belakangnya ada sosok perempuan berambut panjang, wajah pucat, dan matanya kosong menatap lurus ke arahnya. Wati menjerit, langsung menoleh ke belakang, tapi koridor kosong. Waktu ia kembali melihat ke cermin, sosok itu sudah hilang. Wati gemetar hebat, napasnya memburu, dan buru-buru ia tinggalkan lantai 5 tanpa berani menoleh lagi. Sejak malam itu, Wati sering melamun. Teman-teman kerjanya melihat perubahan pada dirinya. Ia jadi lebih pendiam, sering kaget sendiri, dan matanya terlihat seperti selalu kurang tidur. Setiap ditanya, Wati hanya menggeleng, tidak mau cerita. Namun mereka tahu, ada sesuatu yang mengganggunya. Hingga suatu malam, Wati kembali dapat giliran shift malam. Kali ini ia menolak habis-habisan untuk membersihkan lantai 5. Ia made pada supervisornya agar diganti tugas di area lain. Supervisornya sempat marah karena jadwal sudah ditetapkan. Tapi setelah melihat wajah pucat Wati yang hampir menangis, akhirnya ia dipindahkan ke lantai 2. Meski begitu, ternyata pindah tugas tidak membuatnya aman. Malam itu, ketika ia membersihkan kamar di lantai 2, ia mendengar suara familiar suara. Tangisan lirih yang dulu pernah ia dengar di lantai 5. Suara itu terdengar jelas dari kamar mandi dalam kamar yang sedang ia bersihkan. Padahal ia tahu betul kamar itu kosong. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri melangkah mendekati pintu kamar mandi. Pintu itu tertutup rapat tapi dari dalam terdengar suara perempuan terisak-isak. Tangan Wati bergetar ketika ia menyentuh gagang pintu. Perlahan ia membukanya, dan begitu pintu terbuka, suara tangisan langsung hilang. Kamar mandi kosong, hanya ada cermin besar yang menempel di dinding. Namun di cermin itu, ia kembali melihat sosok menyeramkan. Kali ini lebih jelas. Perempuan berambut panjang, kulitnya pucat kebiruan, mulutnya terbuka lebar seolah sedang menjerit, tapi tanpa suara. Matanya melotot langsung ke arah Wati. Seketika Wati menjerit kencang, menjatuhkan ember dan pel, lalu lari terburit-birit keluar kamar. Teman-teman kerjanya yang mendengar teriakannya langsung menghampiri. Mereka menemukan Wati sudah terduduk di koridor. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu Wati tidak bisa melanjutkan pekerjaan, dan akhirnya dipulangkan lebih awal. Setelah kejadian itu, Wati tidak pernah kembali bekerja. Awalnya pihak hotel bilang Wati resign mendadak tanpa pamit. Tapi teman-temannya tahu, itu tidak benar. Karena semua barang-barang Wati masih ada di locker staff. Bahkan, sepatu kerja dan kartu identitasnya pun tertinggal. Sejak malam ia teriak-teriak di lantai 2. Wati benar-benar hilang tanpa jejak. Pihak hotel mencoba menutupi dengan alasan sederhana. Katanya Wati pindah kerja keluar kota. Tapi karyawan lain tidak percaya. Mereka tahu Wati menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan oleh hotel itu. Sampai sekarang, keberadaannya tidak pernah diketahui. Sejak kejadian hilangnya Wati, karyawan makin takut. Banyak yang menolak kerja malam, apalagi kalau dapat giliran bersih-bersih di lantai 5 atau 2. Mereka bilang setiap koridor selalu ada bayangan hitam melintas, atau suara tangisan misterius yang datang tiba-tiba. Ada juga yang cerita saat naik lift sendirian. Tiba-tiba lift berhenti di lantai 5. Pintu terbuka, dan di sana tidak ada siapa-siapa. Hanya koridor gelap, tapi mereka jelas melihat ada perempuan berdiri jauh di ujung lorong. Begitu pintu lift tertutup, perempuan itu menghilang. Cerita hilangnya Wati cepat menyebar di kalangan karyawan. Ada yang bilang Wati jadi tumbal berikutnya. Ada juga yang percaya kalau Wati sebenarnya tidak pernah keluar dari hotel itu, tapi jiwanya terperangkap di dalam. Beberapa tamu bahkan mengaku pernah melihat seorang wanita muda berseragam housekeeping berjalan di koridor malam-malam. Mereka menyapa, tapi wanita itu hanya diam sambil menunduk. Ketika ditanya ke resepsionis tentang karyawan itu, tidak ada yang tahu siapa orangnya,
Dan sejak saat itu, karyawan makin yakin bahwa setiap orang yang menghilang atau meninggal di hotel ini bukanlah kebetulan. Semua seakan menjadi bagian dari bayaran yang harus diberikan kepada sesuatu yang menguasai. Hotel itu, hilangnya Wati hanyalah salah satu dari rangkaian misteri panjang yang makin hari makin menegaskan bahwa hotel ini bukanlah hotel biasa. Di balik lampu yang terang benderang, di balik senyum ramah resepsionis, ada kegelapan yang haus akan tumbal manusia. Malam itu hotel masih ramai seperti biasanya. Dari luar terlihat terang benderang, lobi dipenuhi tamu yang sedang check-in maupun nongkrong di kafe kecil yang ada di pojokan. Tapi di balik keramaian itu, sebenarnya ada hawa ganjil yang sulit dijelaskan. Para karyawan sudah terbiasa merasakannya, tapi tamu-tamu baru biasanya tidak menyadari sampai malam tiba. Salah satunya adalah seorang tamu pria bernama Arman. Dia datang dari luar kota untuk urusan pekerjaan. Usianya sekitar 30-an, penampilan rapi dengan kemeja putih dan koper kecil. Dari awal masuk lobi, ia sudah merasa agak aneh. Harga kamar yang ditawarkan terlalu murah untuk ukuran hotel sebesar itu. Tapi karena ia butuh tempat istirahat, ia tidak ambil pusing. Malam pertama di kamar, Arman merasa nyaman. Kamarnya luwes, bersih, kasurnya empuk dan ada TV layar datar, semua tampak normal. Ia sempat turun makan malam di restoran hotel, lalu kembali ke kamarnya sekitar jam 10. Setelah mandi, ia langsung rebahan sambil menonton TV. Perlahan rasa kantuk datang, dan ia memutuskan untuk tidur. Sekitar pukul 3 dini hari, Arman tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Tok, tok, hey. Suara itu terdengar pelan tapi jelas. Arman mengerjap. Sedikit bingung, ia melihat jam di meja samping. Jarum menunjuk jam 3:05. Dengan malas ia bangkit, lalu mendekati pintu. "Siapa?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengintip lewat lubang pintu, tapi koridor tampak kosong. Tidak ada siapapun. Ia kembali ke kasur, mencoba tidur lagi. Tapi beberapa menit kemudian, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Arman mulai kesal. Ia kembali bangun, membuka pintu dengan cepat, berharap bisa memergoki siapa yang iseng tengah malam begitu. Tapi ketika pintu terbuka, koridor tetap kosong, sunyi, hanya lampu redup yang menyala di sepanjang lorong. Bulu kuduk Arman meremang. Ia menutup pintu, menguncinya rapat, lalu kembali ke kasur. Baru saja ia menutup mata, suara ketukan itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari pintu, melainkan dari dalam kamar. Tepatnya dari arah lemari pakaian yang ada di pojok. Tok, tok, tok. Arman langsung duduk tegak di kasur, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap likat-likat lemari itu. Dengan langkah ragu, ia mendekati lemari. Tangan kirinya gemetar saat menyentuh gagang pintu lemari. Perlahan, ia membukanya. Lemari itu kosong, hanya ada hanger dan bantal cadangan. Tidak ada apapun di dalamnya. Arman menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menutup kembali lemari itu, lalu buru-buru berbaring dan menutup tubuhnya dengan selimut. Besok paginya, saat sarapan di restoran hotel, Arman bercerita singkat ke resepsionis. Katanya semalam ada orang yang iseng mengetuk pintu kamarnya. Resepsionis hanya tersenyum datar, lalu bilang, "Mungkin salah kamar, Pak." Arman tidak ingin memperpanjang, meski hatinya masih gelisah. Malam kedua, kejadian yang sama terulang. Jam 3 pagi. Suara ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih sering, seakan-akan ada seseorang yang sangat ingin masuk. Tok, 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 tok. Arman marah, lalu berteriak, "Siapa sih?" Tapi tidak ada jawaban. Ia berusaha cuek, menutup telinga dengan bantal. Namun tiba-tiba, pintu kamar mandi di dalam kamarnya berderit pelan. Seperti ada yang membukanya dari dalam. Arman menoleh dan hampir saja menjerit. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan dari celah gelap itu tampak sepasang mata merah menatap ke arahnya. Arman sontak bangun, menyalakan semua lampu, lalu memberanikan diri menghampiri kamar mandi. Tapi begitu pintu didorong terbuka, ruangan itu kosong. Hanya ada cermin besar di dinding, memantulkan wajah pucat Arman yang penuh keringat. Malam itu Arman hampir tidak tidur sama sekali. Ia duduk gelisah sampai pagi, lalu memutuskan untuk mempercepat urusan pekerjaannya agar bisa segera check out. Namun takdir berkata lain. Malam ketiga menjadi malam terakhir bagi Arman. Ia merasa sedikit lebih tenang karena yakin akan pulang keesokan harinya. Tapi sekitar pukul 2, ia mulai merasa mual dan kepalanya pusing. Ia pikir mungkin karena kecapekan. Ia masuk ke kamar mandi untuk membasuh wajah. Saat menunduk di wastafel, tiba-tiba lampu kamar mandi mati seketika. Gelap gulita. Dalam kegelapan,
Arman meraba-raba dinding mencari saklar, tapi sebelum sempat menyalakannya, ia merasakan sesuatu mencengkeram kepalanya dari belakang, lalu dengan keras mendorong wajahnya ke wastafel. Arman berusaha berteriak, tapi suaranya tertahan. Wajahnya terasa ditekan kuat-kuat, seakan ada tangan besar menenggelamkannya ke dalam wastafel kering itu. Arman meronta, tangannya menghantam dinding, tapi tenaga itu terlalu kuat. Matanya melotot, nafasnya tercekik, sampai akhirnya tubuhnya melemas. Pagi harinya, petugas room service yang masuk ke kamar itu menjerit histeris. Mereka menemukan Arman sudah tak bernyawa di kamar mandi. Kepalanya tersangkut di wastafel, matanya melotot dengan ekspresi ketakutan yang mengerikan. Polisi datang melakukan penyelidikan, tapi hasilnya mengejutkan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Mereka menyimpulkan kematian Arman sebagai kecelakaan atau serangan jantung mendadak, namun karyawan hotel tahu betul, itu bukan kematian biasa. Mereka teringat pada cerita Darto, karyawan yang meninggal setelah melihat sosok hitam di pojok kamar. Dan kini, seorang tamu pun menjadi korban dengan cara yang tidak masuk akal. Sejak kematian Arman, rumor hotel ini semakin meluas. Beberapa tamu yang mendengar ceritanya langsung membatalkan reservasi. Tapi anehnya, justru banyak tamu lain yang datang karena penasaran. Hotel itu semakin ramai, seolah-olah setiap nyawa yang melayang malah jadi magnet yang mendatangkan lebih banyak orang. Karyawan lama hanya bisa saling berpandangan. Mereka tahu Arman hanyalah korban pertama dari kalangan tamu. Dan kalau hotel ini terus beroperasi dengan cara seperti itu, pasti akan ada korban-korban berikutnya. Dan benar saja, kematian Arman bukanlah yang terakhir. Sejak kematian Arman, suasana hotel mulai berubah. Dari luar memang masih terlihat ramai. Lampu-lampu menyala terang, tamu-tamu datang silih berganti. Tapi di balik keceriaan itu, para karyawan justru semakin sering dihantui rasa was-was. Banyak di antara mereka yang mengaku mendengar suara aneh saat shift malam. Mulai dari tangisan samar di lorong, suara orang berlari di lantai atas, padahal semua tamu sudah tidur, sampai penampakan bayangan hitam yang muncul di cermin kamar mandi. Meski begitu, pemilik hotel, Pak Rudi, sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran. Ia tetap tampil dengan senyum ramah, kerap menyapa tamu-tamu yang baru datang, bahkan sering memberi bonus kepada karyawan. Jangan khawatir, semua baik-baik saja. Hotel ini akan terus maju. Kita harus tetap semangat, begitu katanya setiap ada keluhan. Tapi di balik keramahan itu, ada yang tidak beres. Karyawan lama seperti Bu Ratna, seorang housekeeping senior, sering memperhatikan gerak-gerik Pak Rudi. Lelaki paruh baya itu punya kebiasaan aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu datang ke hotel sekitar tengah malam. Tidak pernah sekalipun absen. Ia masuk lewat pintu belakang, membawa koper hitam, yang entah apa isinya, lalu menghilang di salah satu kamar kosong di lantai paling atas. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya di sana. Pagi-pagi sekali, ia baru keluar dengan wajah lelah, tapi terlihat puas, seolah habis melakukan sesuatu yang penting. Bu Ratna pernah iseng mengikuti diam-diam, tapi baru sampai di ujung koridor. Lantai atas, ia mendengar suara aneh dari balik pintu kamar tempat Pak Rudi masuk. Suara itu bukan suara manusia biasa, ada suara gemerincing seperti ular merayap. Disusul suara bisikan lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu Ratna langsung kabur sebelum ketahuan. Rumor di kalangan karyawan pun makin ramai. Ada yang bilang Pak Rudi melakukan ritual pesugihan. Ada pula yang percaya kalau kamar di lantai paling atas itu sengaja dikosongkan, karena sudah jadi tempat perjanjian gaib. Suatu malam, saat sepi di lobi, seorang satpam baru bernama Bima memberanikan diri bertanya ke resepsionis senior. "Mbak, saya penasaran deh, kok hotel ini rame terus? Padahal harga murah banget. Lagi rame gosip juga soal tamu yang meninggal itu. Apa nggak takut sepi?" tanyanya. Resepsionis itu hanya menoleh sebentar, lalu berbisik lirih Janggen Bonyak. Tanya, "Mas, yang penting kita kerja aja. Hotel ini bukan hotel biasa. Ada yang jagain." Kalimat itu langsung membuat Bima merinding. Ia ingin bertanya lagi, tapi resepsionis itu buru-buru, pura-pura sibuk. Sementara itu, di luar hotel, beberapa warga sekitar juga mulai curiga. Mereka tahu kabar kematian Arman, dan sebelumnya juga ada karyawan yang mati mengenaskan. Aneh, kenapa kasus seperti itu tidak membuat hotel bangkrut? Justru sebaliknya, tamu semakin banyak. Salah seorang warga bahkan berbisik, itu hotel bukan dari usaha biasa. Ada tumbalnya. Kecurigaan makin kuat ketika seorang dukun tua di kampung sekitar pernah melihat bayangan besar berwujud hitam melayang di atap hotel pada malam hari. Katanya, itu adalah sosok penunggu yang diberi makan oleh pemilik hotel. Benar saja, suatu malam Jumat Kliwon, Pak Rudi kembali datang dengan koper hitamnya. Tapi kali ini,
Tidak sengaja ada seorang karyawan bernama Denny yang masih lembur mengurus laporan keuangan. Ia melihat Pak Rudi masuk ke lift, lalu menekan tombol lantai paling atas. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Denny pun dayam-dayam naik lewat tangga darurat untuk mengintip. Begitu sampai di lantai atas, suasana sangat sepi. Lampu koridor redup, hanya ada beberapa nyala lampu emergency. Dari salah satu kamar yang pintunya sedikit terbuka, Denny melihat kilatan cahaya lilin. Ia mendekat pelan, menempelkan telinga ke pintu. Dari dalam terdengar suara Pak Rudi membaca mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti. Ada juga suara desisan, mirip ular besar. Dengan hati-hati, Denny mengintip lewat celah pintu. Saat itu juga, hampir saja ia berteriak, tapi berhasil menahan mulutnya. Ia melihat Pak Rudi duduk bersila di lantai, dikelilingi lilin merah. Di depannya ada baskom besar berisi darah segar. Dan dari dalam kegelapan, tampak sosok besar melata keluar seekor ular hitam raksasa dengan mata merah menyala. Ular itu mendekati baskom, menjulurkan lidah bercabang, lalu menjilat darah di dalamnya. Pak Rudi menunduk hormat. "Tuan, saya sudah menyiapkan tumbal. Jangan kecewakan saya. Hotel ini harus terus ramai. Uang harus terus mengalir," bisiknya. Dengan suara bergetar, Denny gemetar ketakutan. Ia menutup mulut dengan tangan, lalu mundur perlahan. Tapi sial. Lantai koridor berdecit saat ia melangkah. Pak Rudi menoleh cepat. Matanya merah seakan bukan manusia. Denny langsung lari terburit-berit turun lewat tangga darurat. Ia tidak berani menoleh ke belakang meski merasa ada sesuatu yang mengejarnya. Sejak malam itu, Denny berubah. Wajahnya pucat, sering melamun, dan beberapa kali ketahuan bicara sendiri. Teman-temannya di hotel khawatir, tapi ia tidak mau cerita. Sampai suatu hari, ia menghilang begitu saja tanpa kabar. Orang-orang menduga ia kabur karena tidak tahan dengan suasana angker hotel itu. Tapi Bu Ratna yakin, Denny bukan pergi begitu saja. Ia yakin Denny sudah jadi korban berikutnya. Rahasia Pak Rudi semakin terkuak, meski hanya sebagian. Hotel itu ternyata memang berdiri atas dasar perjanjian dengan makhluk gaib. Sosok ular hitam yang dilihat Denny bukanlah sembarang ular, melainkan siluman penunggu yang menjadi penjamin kelancaran bisnis hotel. Sebagai gantinya, ia menuntut tumbal darah manusia setiap waktu tertentu. Maka jelaslah sudah, kenapa ada tamu maupun karyawan yang meninggal dengan cara aneh. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari ritual yang harus dipenuhi Naman Rahasia. Itu tidak berhenti sampai di situ. Masih ada hal yang lebih mengerikan. Tumbal berikutnya sudah ditentukan, bahkan sebelum orang itu sadar kalau dirinya sedang jadi incaran. Dan di hotel itu, setiap orang bisa saja jadi korban. Beberapa bulan setelah gosip kematian karyawan dan hilangnya Denny, hotel itu justru makin ramai. Banyak orang malah datang bukan sekadar buat menginap, tapi sengaja uji nyali. Salah satunya sekelompok mahasiswa dari salah satu kampus di Semarang. Mereka berempat, Fajar, Dani, Riko, dan Andra. Awalnya, mereka cuma penasaran. Mereka sering dengar cerita dari forum horor. Kalau hotel itu bukan hotel biasa. Ada yang bilang karyawannya sering lihat hantu, ada tamu yang meninggal mendadak. Bahkan ada cerita kalau di lantai 7 sering muncul penampakan hitam gede banget. Karena mereka lagi hobi bikin konten YouTube bertema horor, akhirnya mereka sepakat nginep semalam di sana. Gila sih, ini konten bisa rame banget. Kalau bener ada penampakan, kita bisa trending, kata Riko sambil nyengir. Ya elah, jangan sampai beneran kejadian. Ntar kalau ada yang kesurupan gimana? Timpal Dani agak ragu. Fajar, yang paling berani di antara mereka, malah tambah semangat. Santai aja bro, kita kan rame-rame. Lagi pula kita juga baca doa, insya Allah aman. Yang penting rekamannya jelas. Malam itu, mereka check-in. Anehnya, harga kamar tetap murah, padahal hotel tampak mewah. Resepsionis sempat menatap mereka agak lama ketika mereka minta kamar di lantai 7. Lantai 7? Yakin mas? Tanyanya dengan nada ragu. Fajar menjawab cepat. Iya mbak, katanya paling enak view-nya. Resepsionis itu cuma senyum tipis, lalu menyerahkan kunci. Baiklah, selamat menginap, semoga betah. Tapi, entah kenapa, kalimat itu terdengar seperti doa sekaligus peringatan. Mereka sampai di kamar sekitar jam 9 malam dari luar. Kamar itu sama aja kayak kamar hotel lain. Bersih, wangi, lampunya terang, ada balkon dengan pemandangan kota Semarang yang indah. Tapi Dani merasa agak aneh. Udara di kamar itu dingin banget. Bahkan lebih dingin dibanding koridor atau lift. Padahal AC belum mereka nyalakan. Bro, lu ngerasa nggak sih? Dingin banget di sini, kata Dani sambil merapatkan jaket. Lu aja yang parno. Udahlah, kita setting kamera, jawab Fajar sambil menaruh tripod di pojokan. Sekitar jam 10 malam, mereka mulai bikin konten. Awalnya seru,
Mereka bercanda, bikin opening video dengan gaya kocak, mereka jelasin latar belakang hotel, cerita-cerita serem yang beredar, dan tujuan mereka nginep di lantai 7. Rico bahkan sempat ngetawain, mana ada sih hantu di hotel mewah gini, paling juga gosip, tapi makin larut, suasana makin berubah. Tepat jam 12 malam, ketika mereka lagi ngobrol di depan kamera, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati total. Bro, stop kamera. Ini lampu kenapa mati semua? Suara Andra terdengar panik. Tenang-tenang, Cusack, MC. Dulu, Fajar nyalain senter HP dan berjalan ke dinding. Tapi anehnya, listrik di luar kamar masih menyala. Hanya kamar mereka yang gelap gulita. Mereka mulai gelisah. Rico mencoba membuka pintu, tapi pintunya terkunci rapat. Anjir, ini pintu kenapa sih? Kok nggak bisa dibuka? Katanya sambil mendorong sekuat tenaga. Lu bercanda kan, Rick? Tanya Dani dengan wajah pucat. Mana ada gue bercanda, serius ini nggak bisa dibuka. Saat itu juga, dari arah kamar mandi, terdengar suara air keran menyala sendiri. Padahal tadi mereka yakin sudah mematikannya. Pelan-pelan, pintu kamar mandi yang tadinya tertutup mulai berderi terbuka. Andra, yang paling dekat dengan pintu itu, langsung refleks menyorot dengan senter HP, dan di dalam cermin kamar mandi, mereka semua melihat sesuatu. Bayangan hitam besar, tingginya hampir menyentuh lengket-lengket kamar mandi. Dengan mata merah menyala, wajahnya samar, hanya terlihat seperti gumpalan asap pekat berbentuk manusia. Allahu Akbar, teriak Dani spontan, langsung membaca ayat kursi. Tapi tiba-tiba, tubuhnya kaku, matanya terbelalak, lalu ia berteriak keras sambil menutup telinganya. Pergi, jangan deketin aku! Rico panik. Bro, dia kenapa? Kesurupan nih! Andra berusaha menahan tubuh Dani yang meronta-ronta. Tolongin Rick, bacain doa apapun. Fajar dengan suara gemetar ikut membaca doa. Tapi semakin keras mereka membaca, semakin keras juga suara tawa mengerikan terdengar dari dalam kamar mandi. Bukan suara manusia, tapi seperti suara berat bercampur desisan ular. Kaca cermin tiba-tiba retak sendiri, lalu pecah berkeping-keping. Dari cermin itu keluar asap hitam pekat yang langsung menyelimuti kamar. Doni menjerit histeris. Suaranya melengking sampai bikin bulu kuduk berdiri. Buka pintu! Buka pintu! Rico berteriak sambil terus menghantam pintu dengan bahu. Anehnya, setelah beberapa kali, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Mereka bertiga buru-buru menyeret Dani keluar, berlari di lorong lantai 7 yang terasa panjang tidak ada ujungnya. Lorong itu sunyi, lampunya berkedip-kedip, dan di kejauhan mereka bisa melihat bayangan hitam yang sama berjalan perlahan mengikuti mereka. Suaranya menyeramkan, seperti suara langkah berat disertai desisan ular. Akhirnya mereka berhasil mencapai lift. Menekan tombol berulang kali. Lift baru terbuka setelah hampir 1 menit, dan mereka langsung masuk sambil masih memegangi Dani yang tubuhnya lemas. Saat pintu lift menutup, mereka jelas mendengar suara ketukan keras dari luar. Seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Begitu sampai di lobi, mereka langsung keluar hotel tanpa sempat bicara dengan resepsionis. Wajah mereka pucat pasi, keringat bercucuran, dan Dani masih meracau tidak jelas. Malam itu mereka kembali ke kos masing-masing. Tapi kondisi Dani makin memburuk. Tubuhnya panas tinggi, matanya sering kosong, dan kalau malam suka teriak-teriak minta tolong. Orang tuanya sampai membawa ke rumah sakit, tapi dokter tidak menemukan penyakit apa-apa. Akhirnya mereka memanggil seorang ustadz untuk mengobati. Kata ustadz itu, Dani diganggu makhluk gaib yang sangat kuat, dan mungkin memang berasal dari hotel, tempat mereka menginap. Minggu-minggu berikutnya Dani tidak pernah benar-benar pulih. Badannya makin kurus, sering sakit-sakitan, dan tidak bisa melanjutkan kuliah. Sementara ketiga temannya Fajar, Rico, dan Andra trauma berat. Mereka bersumpah tidak akan pernah lagi bikin konten horor. Video malam itu pun tidak pernah diunggah. Bahkan filenya mereka hapus karena takut membawa sial. Sejak kejadian itu, gosip tentang hotel makin santer. Lantai 7 dianggap sebagai sarang makhluk gaib penunggu hotel. Banyak tamu yang sengaja minta jangan ditempatkan di lantai itu. Tapi anehnya, pihak hotel tidak pernah menutup lantai 7. Mereka tetap buka, tetap menerima tamu, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa bagi yang pernah mengalami langsung. Mereka tahu, hotel itu bukan sekadar bangunan mewah murah meriah. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih haus, yang terus mengintai di balik dinding-dindingnya. Dan siapapun yang nekat menginap di lantai 7 harus siap dengan risiko. Tidak semua bisa pulang dengan selamat. Seiring berjalannya waktu, gosip yang beredar di kalangan karyawan lama makin jelas arahnya. Mereka sudah mulai berani saling bisik-bisik tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik hotel mewah itu. Semua cerita berujung pada satu hal, pesugihan. Dan bukan pesugihan biasa, melainkan yang mengikat langsung pemilik hotel. Pak Rudi,
Dengan makhluk gaib penjaga hotel tersebut, para karyawan lama tahu, setiap malam Jumat Kliwon, ada sesuatu yang selalu terjadi. Pak Rudi pasti datang larut malam, membawa koper hitam dan beberapa kantong plastik. Dia tidak menuju lobi, tidak pula ke kamar di lantai atas seperti biasanya. Kali ini jalannya lebih jauh, ke ruang bawah tanah hotel, ruangan yang jarang sekali dipakai. Bahkan beberapa karyawan tidak tahu kalau ruangan itu ada. Ruang bawah tanah itu sebenarnya seperti gudang. Dari luar hanya tampak pintu besi tua yang sering terkunci rapat. Tapi kalau malam Jumat Kliwon, pintu itu terbuka sedikit. Dan dari celahnya kadang terdengar suara-suara yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada suara gamelan Jawa yang pelan tapi seram, seperti suara dari dunia lain. Suaranya lirih, kadang cepat, kadang lambat, seperti musik pengiring wayang. Dan yang paling terasa adalah bau kemenyan yang sangat menyengat, sampai bikin mual. Beberapa karyawan pernah memberanikan diri untuk mengintip. Salah satunya Bu Ratna, housekeeping senior yang sudah belasan tahun kerja di sana. Malam itu dia pura-pura lembur, lalu diam-diam mengikuti langkah Pak Rudi dari jauh. Ia sembunyi di balik tiang beton dekat tangga menuju bawah tanah. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, Bu Ratna melihat bayangan. Di dalam, ada ruangan luas yang diterangi puluhan lilin merah. Di tengah ruangan ada tikar pandan. Di atasnya penuh dengan sesajen, kembang 7 rupa, dupa, kemenyan, dan beberapa baskom besar berisi darah ayam. Tapi yang membuat Bu Ratna hampir menjerit adalah tumpukan foto-foto. Ia sempat melihat jelas itu adalah foto para karyawan, juga beberapa tamu hotel yang pernah menginap. Foto-foto itu ditaruh melingkar, seolah jadi bagian dari ritual. Pak Rudi duduk bersila di depan sesajen, matanya terpejam, bibirnya komat kamit membaca mantra. Tiba-tiba suara gamelan mistis terdengar makin keras. Padahal tidak ada orang yang menabuh alat musik di ruangan itu. Suaranya muncul entah dari mana. Tak lama, asap kemenyan makin tebal. Dari asap itu, muncul bayangan besar berwarna hitam pekat, dengan bentuk menyerupai ular raksasa yang menggantung di langit-langit ruangan. Mata merahnya menyala, lidah bercabangnya menjulur panjang, menjilat-jilat udara seolah sedang lapar. Pak Rudi menunduk hormat. Tuan, saya sudah menyiapkan sesajen. Mohon terimalah tumbal malam ini, agar hotel ini tetap ramai, agar uang tetap mengalir. Suaranya bergetar, tapi penuh pengabdian. Makhluk itu mendesis panjang, lalu kepalanya menunduk ke arah sesajen. Dengan cepat ia menjilat darah ayam di baskom, lalu menggeliat dengan suara berderak yang membuat telinga sakit. Lalu tiba-tiba, dari tumpukan foto itu, salah satu foto terangkat sendiri, melayang ke udara. Foto itu adalah gambar seorang resepsionis baru, anak muda yang baru sebulan kerja. Bu Ratna menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia tahu, itu artinya resepsionis muda itu bakal jadi tumbal berikutnya. Pak Rudi mengangguk pelan, seolah menerima keputusan sang penunggu. Baik tuan, akan saya laksanakan. Sejak malam itu, resepsionis muda bernama Ryan memang mulai diganggu. Awalnya ia sering sakit-sakitan, lalu mengeluh sering mimpi buruk didatangi bayangan hitam besar. Hingga akhirnya suatu pagi, tubuhnya ditemukan kaku di ruang resepsionis dengan mata melotot ketakutan. Semua orang bilang itu serangan jantung, tapi Bu Ratna tahu persis. Itu hasil dari ritual tumbal yang ia lihat sendiri. Cerita itu semakin menyebar di kalangan karyawan lama. Mereka mulai sadar, kenapa banyak kematian aneh terjadi. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Rudi harus menyerahkan tumbal. Dan tumbal itu bisa siapa saja, karyawan, atau bahkan orang luar yang kebetulan menginap. Salah seorang karyawan laki-laki bernama Joko juga pernah nekat mengintip ritual itu, tapi ia hanya sempat melihat sebentar, lalu kabur karena ketakutan. Setelah itu, Joko jatuh sakit, batuk darah, dan tidak lama kemudian meninggal. Karyawan lain percaya ia kena getah karena berani melihat hal yang seharusnya tidak dilihat. Dari cerita-cerita itu, semakin jelas satu hal, perjanjian pesugihan itu bukan main-main. Kalau ritual tidak dijalankan, atau kalau sampai tidak ada tumbal, maka gantinya adalah keluarga pemilik hotel sendiri. Makhluk penunggu tidak akan segan menjemput darah dari orang-orang yang paling dekat dengan Pak Rudi. Itulah kenapa Pak Rudi tidak pernah berani absen melakukan ritual. Meskipun hujan badai, meskipun sakit sekalipun. Suatu malam, salah satu satpam lama, Pak Surya, nekat mengintip lebih dekat. Ia sembunyi di balik tumpukan kardus dekat pintu bawah tanah, membuka sedikit celah untuk melihat. Malam itu berbeda. Pak Rudi terlihat sangat gelisah. Ia berulang kali menyeka keringat di keningnya, sementara sesajen sudah tersusun rapi. Tapi makhluk penunggu tidak muncul juga. Kenapa belum datang? Jangan sampai marah, bisik Pak Rudi. Gelisah,
Tiba-tiba, suara gamelan mistis terdengar lebih keras dari biasanya. Bau busuk menyengat tercium, bercampur dengan bau kemenyan. Dari balik asap, makhluk itu muncul. Kali ini bentuknya lebih jelas. Ular hitam raksasa dengan wajah perempuan pucat. Rambut panjang terurai, dan lidah bercabang yang menjulur ke arah Pak Rudi. Pak Surya hampir pingsan melihatnya, tapi ia tetap bertahan. Makhluk itu mendesis dengan suara berat. Tumbal, mana tumble, darah manusia. Cepat serahkan padaku, Pak Rudi gemitar. Tuan, saya sedang menyiapkan. Besok akan ada tamu baru, pasangan muda dari luar kota. Biarkan mereka jadi tumbal. Mohon bersabarlah. Makhluk itu mengeluarkan suara tawa mengerikan, bergema di seluruh ruangan. Jangan coba-coba menunda, kalau tidak, keluargamu sendiri yang akan kuambil. Pak Surya segera menutup mulutnya, menahan muntah. Ia langsung kabur dari tempat itu, hampir jatuh saat menaiki tangga. Setelah kejadian itu, ia memilih resign, meski gajinya besar. Katanya, lebih baik hidup miskin daripada terus berurusan dengan hotel angker itu. Cerita-cerita dari karyawan lama ini tidak pernah sampai ke telinga tamu. Semua ditutup rapat demi menjaga citra hotel. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar atau melihat langsung, trauma itu tidak pernah hilang. Mereka tahu, setiap malam Jumat Kliwon, ada darah manusia yang harus jatuh. Dan kalau suatu hari tidak ada tumbal, maka keluarga Pak Rudi sendirilah yang akan jadi gantinya. Misteri ruang bawah tanah itu terus menghantui para karyawan. Banyak yang ingin kabur, tapi gaji besar dan ancaman halus dari Pak Rudi membuat mereka terpaksa bertahan. Seolah mereka semua jadi bagian dari permainan maut, hanya tinggal menunggu giliran nama mereka keluar dalam ritual. Di hotel itu, setiap malam Jumat Kliwon bukan hanya gamelan gaib yang berbunyi, tapi juga suara-suara jeritan dari arwah yang sudah dijadikan tumbal, menambah seram suasana ruang bawah tanah. Suara itu hanya bisa didengar oleh mereka yang nekat mendekat. Dan sekali sudah mendengar, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Keserakahan memang ada batasnya, dan kalau sudah kelewatan, balasannya bisa lebih kejam dari apapun. Malam itu Semarang diguyur gerimis tipis. Jalanan di sekitar hotel tampak sepi, cuma ada beberapa ojek online yang lewat. Dari luar, hotel itu masih terlihat anggun dengan lampu gantungnya yang berkilau samar. Tapi entah kenapa malam itu auranya lain. Lebih pekat, lebih mencekam. Beberapa karyawan yang kebetulan jaga shift malam merasa aneh sejak sore. Suasana hotel kayak ada yang nunggu sesuatu. Dari lift sering terdengar bunyi aneh kayak ada yang pencet tombol, tapi pas dicek kosong. Ada juga tamu yang ngeluh kalau lampu kamarnya kedip-kedip, padahal listrik normal. Bahkan ada satu tamu wanita yang nangis di lobi. Katanya dia lihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di depan kamarnya. Nggak mau pergi walau pintu sudah ditutup rapat. Pemilik hotel, Pak Surya, malam itu sebenarnya lagi bersiap buat ritual lagi di ruang bawah tanah. Malam Jumat Kliwon, dan itu waktunya dia bayar setoran ke perjanjian pesugihan. Tapi kali ini beda. Sejak sore, ayam hitam yang biasanya jadi tumbal mendadak mati semua di kandangnya. Kemenyan yang dia simpan pun retak wadahnya. Semiotan. Itu seharusnya jadi peringatan, tapi keserakahan membuatnya nekat. Dia tetap masuk ruang bawah tanah, bawa sesajen seadanya, berharap cukup buat memuaskan makhluk penunggu. Begitu pintu besi ruang bawah tanah ditutup, suara gamelan mistis mulai terdengar. Bukan dari kaset atau gamelan beneran, tapi dari entak. Mana asal irama itu bikin bulu kuduk berdiri, pelan tapi mengikat. Kayak suara yang narik arwah keluar dari tubuh. Bau kemenyan bercampur amis darah memenuhi seluruh lorong. Beberapa karyawan lama yang tahu rahasia ini cuma bisa pura-pura. Enggak, mereka sudah janji sama diri sendiri nggak bakal ikut campur. Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Tiba-tiba, seluruh lampu di hotel padam, gelap gulita. Tamu-tamu panik. Ada yang lari ke lorong sambil teriak, ada yang gedor pintu kamar tetangga. Dari kegelapan itu, muncul suara tangisan perempuan bercampur tawa cekikikan. Beberapa tamu jelas-jelas dengar ada yang berbisik di telinga mereka. Padahal kamar kosong. Di lantai 7, tempat yang katanya paling angker, seorang tamu pria mendadak teriak kesakitan. Dia jatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Teman sekamarnya panik, coba nolong, tapi tiba-tiba kaca jendela kamar pecah sendiri. Padahal dari luar nggak ada angin kencang. Potongan kaca itu jatuh tepat di dekat pria itu. Tapi anehnya, nggak ada satupun yang kena. Justru bayangan hitam besar terlihat melintas di luar jendela, melayang pelan, kayak sengaja nunjukin diri. Sementara itu, di bawah tanah, ritual Pak Surya gagal total. Dia sudah bacain mantra, nyiapin sesajen, tapi tiba-tiba sesajen itu terlempar sendiri. Api lilin padam, dan dari kegelapan muncul suara berat menggeram.
Kau ingkar janji. Suara itu nggak manusiawi. Lebih mirip gabungan suara ular dan manusia. Pak Surya gemetar, keringat dingin bercucuran. Dia tahu, kali ini dia nggak bisa lolos. Makhluk penunggu pesugihan marah karena tumbal nggak ada. Dan sesuai perjanjian, kalau nggak ada tumbal, gantinya adalah darah keluarga. Api muncul tiba-tiba. Dari ruangan itu, merambat cepat lewat lantai bawah. Nggak ada yang tahu dari mana asalnya. Orang-orang yang masih di lobi histeris, lari tunggang langgang. Beberapa karyawan berusaha buka pintu depan, tapi anehnya pintu otomatis hotel terkunci, rapat, nggak bisa didobrak. Mereka terjebak di dalam, panik, teriak-teriak minta tolong dari luar. Warga sekitar mulai lihat ada asap tebal keluar dari atap hotel. Mereka coba mendekat, tapi begitu melangkah, tubuh mereka berat kayak ditahan sesuatu. Beberapa orang malah merasa pusing hebat dan muntah begitu dekat. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang melarang siapapun menolong. Yang terdengar cuma suara jeritan dan tangisan dari dalam gedung di lantai 3. Seorang ibu dan anaknya yang nginep buat liburan terjebak di kamar. Api makin mendekat, sementara pintu kamar nggak bisa dibuka. Si ibu peluk erat anaknya berdoa, "Sambi." Anehnya, sebelum api sampai, mereka berdua pingsan begitu saja. Esoknya waktu dievakuasi, tubuh mereka sudah hangus, tapi wajahnya masih kelihatan jelas. Mata melotot kayak lihat sesuatu yang sangat menakutkan detik terakhir hidup. Api menjilat cepat dari bawah sampai ke lantai paling atas. Anehnya, api itu nggak nyebar ke bangunan sekitar. Hotel sebelahnya aman-aman aja, padahal jaraknya deket banget. Warga makin yakin ini bukan kebakaran biasa. Dari dalam, selain suara teriakan, juga ada suara gamelan yang makin keras, bercampur sama tawa perempuan. Beberapa warga bahkan bersumpah lihat bayangan perempuan berbaju seragam hotel, jalan pelan-pelan di balkon lantai 7, melambaikan tangan ke arah mereka sebelum akhirnya hilang ditelan api. Menjelang subuh, api akhirnya padam sendiri tanpa bantuan pemadam. Yang tersisa cuma puing-puing hitam dan bau gosong yang bikin perut mual. Saat tim penyelamat masuk, mereka nemuin puluhan mayat hangus. Beberapa di antaranya posisi duduk, beberapa tengkurap, tapi yang bikin ngeri, hampir semua wajah korban masih dalam posisi melotot. Ekspresi ketakutan abadi. Pak Surya ditemukan di ruang bawah tanah. Tubuhnya gosong, tapi anehnya di sekelilingnya ada lingkaran hitam kayak bekas ritual. Wajahnya nggak cuma melotot, tapi juga kayak ditarik paksa jadi senyum kaku. Orang-orang bilang, dia jadi korban dari pesugihan yang dia sendiri buat. Setelah kejadian itu, hotel nggak pernah direnovasi. Pemiliknya mati, keluarganya kabur entah kemana, bangunan dibiarkan kosong begitu aja. Warga sekitar kalau lewat malam-malam suka lihat bayangan di jendela. Ada yang bilang pernah lihat resepsionis cantik berdiri di lobi, senyum ramah kayak masih nunggu tamu check-in. Ada juga yang lihat cahaya lampu samar dari kamar lantai 7. Padahal listrik sudah lama diputus. Sampai sekarang, kalau kalian lewat area itu tengah malam, apalagi pas malam Jumat Kliwon, kalian bisa lihat samar-samar bayangan tamu hotel melintas di jendela, seolah-olah hotel itu masih beroperasi. Bahkan ada cerita, beberapa orang yang iseng masuk ke dalam, entah uji, nyali atau cari konten, gak semuanya bisa pulang dengan selamat. Ada yang jatuh sakit berbulan-bulan, ada yang kesurupan, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Hotel itu seperti masih menunggu tumbal baru. Keserakahan yang dimulai dengan janji manis pesugihan, berakhir dengan tragedi yang abadi. Bangunan itu jadi saksi bisu kalau segala sesuatu yang datang dari jalan pintas dan penuh darah, cepat atau lambat pasti akan menuntut balasan yang lebih besar. Dan cerita itu bukan cuma sekadar gosip. Kalau kalian berani lewat sana tengah malam, coba tengok sebentar ke lantai atas. Siapa tahu ada seseorang di balik jendela, melambai pelan, seolah ngajak kalian buat menginap. Itulah kisah tentang pesugihan Hotel Angker di Semarang. Seram banget ya, gimana ternyata sebuah tempat yang kelihatannya mewah dan elegan, justru menyimpan rahasia gelap di baliknya. Jadi, kalau kalian lagi jalan-jalan ke Semarang, hati-hati deh kalau mau nginep, jangan sampai salah pilih hotel. Bisa-bisa kalian gak pernah pulang lagi. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.